Salam jumpa kembali di dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Tema renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah karena Tuhan. Dasarnya diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 4 yang berkata, bergembiralah karena Tuhan, take delight in the Lord, atau bersukacitalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudaraku, semua orang mau bersukacita, tapi semua orang susah bersukacita. Mengapa? Sebab selalu saja ada hal-hal yang bisa membuat semua orang berduka cita. Di antaranya, bisa sakit penyakit, kecelakaan, kegagalan usaha, kematian seorang kekasih, dan lain sebagainya. Jadi masalahnya selalu adalah bagaimana caranya kita bisa bersukacita, apalagi bersukacita senantiasa. Bila kepada pemazmur kita tanyakan hal ini, maka ia jawab, hanya karena atau dalam Tuhan kita bisa hidup bersukacita, bahkan bersukacita senantiasa. Lalu apa artinya bersukacita karena atau dalam Tuhan? Inilah artinya. Arti yang pertama, hanya karena atau dalam Tuhan kita bisa selalu temukan kebaikan yang Ia kerjakan bagi kita. Bila seseorang ingin bersukacita, sesungguhnya sadar atau tak sadar, ia ingin selalu bisa temukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya yang bisa jadi dasar, fondasi bagi dirinya untuk bisa bersukacita. Jadi sesungguhnya, sadar atau tidak sadar, ia juga ingin Allah selalu kerjakan kebaikan-kebaikan itu dalam hidupnya. Sebab kecuali Allah, tidak seorang pun di dunia yang bisa selalu kerjakan kebaikan-kebaikan. Syukurlah Allah tahu keinginan hati setiap orang. Allah juga mau kerjakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup setiap orang, khususnya yang percaya kepadanya. Seperti kata Rasul Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu, bagaimana caranya kita bisa temukan segala kebaikannya yang Allah kerjakan bagi kita dalam segala perkara? Dengan berusaha selalu berpikir positif, bukan berpikir negatif dalam memandang segala sesuatu. Bila kita kehilangan barang, misalnya entah HP, Alkitab, uang, dan sebagainya, pandanglah hal itu sebagai kesempatan untuk berbagi kepada sesama yang butuhkan barang itu lebih daripada kita yang juga membutuhkannya. Bila usaha kita alami kegagalan, pandanglah hal itu juga sebagai pelajaran yang sangat berharga dan yang memang gak ada sekolahnya buat usaha kita yang lebih berhasil ke depan. Bila kita beroleh kritikan yang menyakitkan, pandanglah hal itu sebagai peringatan supaya kita tidak lupa diri, kita bisa lebih kenalin diri, kita bisa hidup lebih rendah hati. Bila kita beroleh pencobaan berat, pandanglah hal itu juga sebagai kesempatan untuk kita bisa sadari seberapa lemah dan kuatnya sih iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa tahu seberapa siap kita juga untuk bertemu Tuhan. Nah, bila kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita itu bisa selalu kita temukan dalam segala sesuatu, termasuk dalam segala yang buruk atau amat buruk sekalipun, pastilah hati kita pun akan bisa selalu bersukacita. Arti kedua, hanya karena atau dalam Tuhan kita bisa selalu temukan kehendak-Nya yang bisa penuhi keinginan terdalam hati kita. Bila seseorang ingin selalu bersukacita, sesungguhnya sadar atau tidak sadar, ia juga ingin dalam hati terdalamnya kehendak Allah saja, dan jangan kehendak dirinya sendiri yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa? Sebab kehendak diri setiap orang itu tidak sempurna. Artinya, kehendak diri setiap orang itu selalu bisa baik, tapi juga bisa buruk.
Karena itu bahaya dari kehendak diri sendiri adalah ia bisa datangkan kebaikan, tapi juga bisa datangkan keburukan dalam hidup kita. Sebaliknya, kehendak Tuhan itu sempurna. Artinya kehendak Tuhan itu selalu baik, tidak pernah buruk. Karena itu, biarpun tidak selalu sama dan bisa berbeda dengan kehendak diri kita sendiri, bila terjadi, kehendak Tuhan selalu baik dan selalu bisa buat kita bersukacita. Seseorang pernah hendak pergi naik pesawat, tapi pesawatnya keburu terbang ketika ia tiba di bandara. Ia kecewa sekali, tapi kecewanya ganti jadi sukacita ketika dengar pesawat itu kecelakaan dan tak seorang pun dari penumpangnya yang selamat. Seseorang juga pernah hendak ambil jurusan IPA di SMA. Sayangnya ia gagal. Akhirnya ia hanya bisa ambil jurusan IPS. Tapi dalam hidupnya dan kerjanya di kemudian hari, ia bisa bersukacita karena ia bisa jadi seorang yang paling berhasil di antara semua temannya, termasuk teman-temannya yang ambil jurusan IPA. Jadi, bila sungguh-sungguh ingin Tuhan penuhi keinginan hati kita yang terdalam untuk selalu beroleh kebaikan yang menyukacitakan, maka doa-doa kita ini perlu selalu diakhiri dengan kata-kata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak-Ku. Ya, perkataan pemazmur kepada kita sungguh benar. Bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan, dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang selalu bisa kerjakan kebaikan dalam segala hal, dalam segala perkara. Hanya kehendak-Nya yang selalu mau penuhi keinginan hati kita yang paling dalam akan kebaikan dan sukacita. Jadi, jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan akhiri setiap doa kita dengan perkataan, jadilah kehendak-Mu Tuhan selalu dalam hidup saya. Amin.